Di sebuah sudut sejuk Lembang, Jawa Barat, berdiri megah sebuah rumah bercat putih gading. Dihiasi taman tertata rapi, kolam ikan kecil, dan kursi rotan di beranda. Rumah itu terlihat seperti potret kebahagiaan dari luar. Tapi di balik pintu besarnya yang kokoh, ada kesepian yang sunyi, yang lama tinggal tanpa banyak suara. Pemilik rumah itu adalah seorang wanita anggun bernama Bu Hajah Rukmini. Usianya 40 tahun, namun parasnya masih cantik terawat. Kulitnya bersih, matanya teduh, dan setiap gerak-geriknya menunjukkan kelas dan kelembutan. Sejak muda, ia terbiasa hidup dalam kelimpahan. Suaminya, seorang pengusaha properti ternama, telah membangunkan rumah ini sebagai simbol cinta mereka. Tapi 7 tahun lalu, semua berubah. Sang suami meninggal mendadak karena serangan jantung. Saat itu usia pernikahan mereka baru menginjak tahun ke-10. Sejak saat itu, waktu seolah berhenti bagi Bu Hajah. Anak-anaknya, 2 orang, tinggal di luar negeri. Keluarga datang sesekali, namun lebih sering kesepianlah yang menemaninya. Setiap pagi, Bu Hajah bangun lebih awal. Ia menyalakan air wudhu, berdoa, lalu menyeduh teh. Duduk sendiri di beranda, ditemani burung dan suara angin. Kehidupan berjalan tenang, tapi hampa. Di tengah kemewahan rumah yang besar itu, tak ada yang menanyakan, "Kamu sudah makan?" atau sekadar mengantar selimut saat malam mulai dingin. Orang-orang mengenalnya sebagai janda kaya yang tabah. Tapi tak ada yang tahu, malam-malamnya sering diisi dengan isak pelan. Ia bukan haus harta atau pujian. Ia hanya rindu akan sentuhan manusia, obrolan ringan, dan kehangatan yang dulu begitu biasa. Setiap ruangan rumah itu menyimpan kenangan. Dapur tempat suaminya suka membuatkan kopi. Ruang keluarga tempat mereka dulu menonton TV sambil bersenda gurau. Tapi sekarang semua itu hanya bayang-bayang. Rumah itu terlalu besar untuk satu jiwa yang kosong. Hingga pada suatu hari yang terlihat biasa, ada ide kecil yang tiba-tiba muncul. Bagaimana kalau taman belakang direnovasi? Dibuat lebih hidup, seperti dulu. Ia tak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah hidupnya, dan membuka pintu bagi seseorang yang akan mengisi ruang kosong di hatinya. Keputusan Bu Hajah untuk merenovasi taman belakang rumahnya bukan semata urusan estetika. Itu adalah dorongan batin yang lahir dari rasa sepi yang makin lama makin menggerogoti hatinya. Taman itu dulu adalah tempat favoritnya dan almarhum suami. Di sanalah mereka biasa minum teh sore, membaca buku, atau sekadar berbincang tentang hal-hal kecil. Tapi sejak kepergian sang suami, taman itu seperti ikut mati. Rumput tumbuh liar, bangku kayu mulai lapuk, dan kolam ikan menjadi keruh. Bu Hajah merasa, mungkin kalau taman itu diperbaiki, ada sedikit kehidupan yang kembali. Setidaknya, ada kesibukan baru. Maka ia menghubungi seseorang yang biasa mencarikan tukang bangunan dari kampung. Ia tak mau sembarang orang. Ia ingin yang rajin, jujur, dan sederhana. Beberapa hari kemudian, muncullah Jajang, seorang pemuda dari desa kecil di Sumedang. Tubuhnya tinggi dan kokoh, kulitnya sawo matang, khas mereka yang terbiasa bekerja di bawah matahari. Wajahnya biasa saja, tapi ada sesuatu yang menenangkan dari cara dia menatap. Tak penuh ambisi, tapi juga tak pasrah. Jajang datang mengenakan jaket lusuh dan sandal jepit. Ia tak banyak bicara saat pertama kali bertemu Bu Hajah. Hanya menunduk sopan, lalu berkata pelan, "Ibu yang punya rumah ini? Saya Jajang, Bu. Disuruh Pak Anwar bantu renovasi taman." Nada suaranya rendah, tapi terdengar tulus. Sejak hari pertama, Bu Hajah memperhatikan bagaimana pemuda itu bekerja. Ia tak suka menunda, tak banyak istirahat. Setiap pot bunga yang dipindahkan, setiap batu yang disusun, dilakukan dengan penuh ketelitian. Saat istirahat pun, Jajang duduk di sudut, tak merokok, tak main ponsel, hanya meneguk air dan kadang tersenyum kecil saat bertemu mata Bu Hajah. Ada satu momen kecil yang membuat hati Bu Hajah bergetar. Saat melihat Jajang menyapu daun-daun kering yang seharusnya bukan tanggung jawabnya, tanpa diminta. Ia juga terlihat membantu tukang kebun tua yang tangannya gemetar. Semua dilakukan dalam diam,
tanpa berharap imbalan atau pujian. Hari demi hari, kehadiran Jajang mulai mengisi ruang-ruang sepi yang tak terlihat. Ada sesuatu dari pemuda itu yang membuat Bu Hajah merasa diperhatikan. Bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, tapi karena ia adalah manusia yang merasa, yang lelah, dan yang kadang hanya butuh ditemani. Meski hubungan mereka belum lebih dari tukang dan pemilik rumah, Bu Hajah mulai menanti suara langkah Jajang tiap pagi. Dan ketika senja datang, ia sering berdiri di jendela, memperhatikan pemuda itu berjalan pergi, membawa ember dan cangkul, menyisakan jejak yang perlahan menancap di hatinya. Ia tak tahu pasti apa yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Tapi yang jelas, sejak Jajang datang, taman itu bukan satu-satunya yang perlahan menjadi hidup kembali. Hari itu, langit Lembang berawan ketika suara mesin potong rumput dan tukang mulai terdengar di belakang rumah Bu Hajah. Renovasi taman resmi dimulai. Awalnya Bu Hajah hanya mengawasi dari balik kaca, secangkir teh hangat di tangan, mencoba mengisi kekosongan hari. Tapi ada satu sosok yang mencuri perhatiannya sejak awal. Pemuda bertubuh tinggi, kulit legam, dan bersikap sopan, bahkan canggung. Namanya Jajang, 25 tahun, datang dari sebuah kampung kecil di kaki Gunung Cakrabuana, Kabupaten Sumedang. Jajang bukan pemuda biasa. Ia berbeda dari pekerja-pekerja bangunan yang sebelumnya pernah bekerja di rumah Bu Hajah. Saat yang lain suka bercanda keras dan mengeluh kalau hari terik, Jajang justru lebih banyak diam dan bekerja. Gerakannya lambat tapi teratur, tidak asal jadi. Saat memindahkan batu taman, ia melakukannya hati-hati, seperti sedang merawat benda berharga. Bu Hajah beberapa kali mencuri pandang dari balik tirai. Ia sendiri heran, ada rasa tentram setiap kali melihat pemuda itu. Bukan karena fisik Jajang, tapi karena sikap dan energi tenang yang ia pancarkan. Suatu hari, ia tak tahan untuk memulai percakapan. "Jajang, kamu asalnya dari mana?" tanya Bu Hajah sambil berdiri di beranda. Jajang langsung menoleh, menghentikan aktivitas, lalu merespons sambil menunduk sedikit. "Dari Cipasang, Bu, dekat Cimalaka. Saya biasa kerja di kebun sebelum jadi tukang." Bu Hajah mengangguk, senyum tipis. "Sudah lama kerja bangunan?" "Baru 2 tahun, Bu. Sebelumnya bantu bapak di sawah." Jawaban polos itu membuat hati Bu Hajah menghangat. Ia tahu, pemuda seperti Jajang pasti terbiasa hidup susah, tapi dari caranya bersikap, tampak bahwa kesusahan itu tak membuatnya kasar atau penuh keluhan. Justru ada keteguhan yang meneduhkan. Hari-hari berikutnya, mereka mulai saling menyapa lebih akrab. Kadang Bu Hajah mengantar teh manis hangat saat istirahat siang, atau menyiapkan gorengan sederhana. Tak ada basa-basi murahan, hanya tatap mata yang kadang lebih jujur daripada 1000 kata. Jajang pun mulai terbuka perlahan. Ia menceritakan ibunya yang sudah tua di kampung, dan adik perempuannya yang masih sekolah. Ia bekerja untuk menyekolahkan adik, katanya, dengan nada yang merendah. Dan di antara suara palu dan aroma tanah basah, perlahan hubungan mereka tumbuh, diam-diam, tapi dalam. Bukan karena janji atau gombalan, tapi karena dua hati yang selama ini kesepian, akhirnya merasa dilihat. Hari itu langit mendung dan angin Lembang bertiup cukup kencang. Sejak pagi, Bu Hajah sudah merasa tubuhnya kurang enak. Kepala sedikit pening, pundak berat, dan perut terasa tidak nyaman. Ia tahu betul, itu tanda masuk angin. Biasanya ia akan memanggil tukang pijat langganan dari kampung sebelah. Tapi kali ini berbeda. Ia malas keluar kamar, dan anehnya, pikirannya justru melayang pada satu nama, Jajang. Pekerjaan taman hari itu berjalan seperti biasa. Namun, menjelang sore, Bu Hajah keluar dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, tubuh dibalut selimut tipis. Ia menghampiri Jajang yang sedang menyiram tanaman. "Jajang," suaranya lirih, sedikit ragu. "Maaf, boleh minta tolong sesuatu?" Jajang langsung berdiri, memasang wajah khawatir. "Kenapa, Bu? Sakit?" Bu Hajah mengangguk kecil. "Saya masuk angin. Punggung rasanya ngilu semua. Biasanya saya dikerokin, tapi sekarang
bingung mau minta tolong siapa. Sejenak suasana hening. Jajang terlihat kikuk, tapi ia paham maksud Bu Hajah. Wajahnya merah, menunduk. Saya bisa bantu, Bu, kalau ibu nggak keberatan. Bu Hajah hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk. Di ruang keluarga yang hangat, Bu Hajah duduk di atas karpet tebal, membelakangi Jajang. Ia menyodorkan botol minyak kayu putih dan koin logam. Tangannya gemetar sedikit ketika membuka botol. Aroma khas langsung memenuhi ruangan. Jajang mulai mengoleskan minyak ke punggung halus Bu Hajah. Gerakannya pelan, ragu, tapi penuh kehati-hatian. Saat koin menyentuh kulit, suara serutannya mengisi keheningan sore itu. Bu Hajah memejamkan mata. Bukan hanya karena lega secara fisik, tapi karena ia merasa dipedulikan. Sudah lama sekali tidak ada yang menyentuhnya dengan niat tulus. Bukan sebagai wanita kaya, bukan sebagai janda terpandang, tapi sebagai manusia yang sedang lemah. Sakit, Bu? Tanya Jajang pelan. Enggak, justru enak. Jang, terima kasih ya. Kerokan itu berlangsung singkat, tapi ada sesuatu yang terlepas. Jarak yang dulu terasa tebal, kini menipis. Ada kenyamanan yang lahir bukan dari kata-kata, tapi dari perhatian kecil yang tulus. Ketika selesai, Bu Hajah membalikkan badan, menatap Jajang. Mata mereka bertemu. Tak ada yang bicara, tapi keduanya tahu, hari itu ada sesuatu yang berubah. Dari sekadar tukang dan majikan, hati mereka mulai berbicara. Sejak kejadian sore itu, sesuatu berubah di antara Bu Hajah dan Jajang. Tidak ada kata cinta yang terucap, tidak ada pelukan atau pernyataan romantis seperti di film-film. Namun, ada rasa yang tumbuh, perlahan, diam-diam, tapi pasti. Rasa itu bersembunyi di balik tatapan singkat, senyum canggung, dan perhatian kecil yang mulai terasa istimewa. Setiap pagi, Jajang datang lebih awal. Ia mulai menyapu halaman depan, meski itu bukan bagian dari tugas renovasinya. Kadang ia memetik bunga yang tumbuh liar, lalu menaruhnya di pot dekat jendela dapur. Bu Hajah menyadarinya, meski tak pernah berkomentar. Ia hanya menyiapkan teh lebih manis, atau menambahkan satu gorengan ekstra di piring kecil untuk Jajang. Dan setiap kali Jajang mengetuk pintu belakang rumah untuk minta izin mengambil alat, Bu Hajah kini tak lagi sekadar membukakan pintu, ia menantikan suara ketukan itu. Hari-hari mereka tak diisi percakapan panjang, tapi dalam diam mereka, banyak yang terucap. Ketika Bu Hajah berdiri lama di teras saat hujan turun, Jajang datang membawakan selimut kecil. Saat tangan Bu Hajah kesulitan membuka tutup botol air, Jajang langsung membantu, lalu pergi lagi tanpa berkata apa-apa. Tapi semua itu justru yang membuat perasaan mereka menguat. Bagi Bu Hajah, perhatian Jajang menyentuh sisi dirinya yang sudah lama mati rasa. Ia terbiasa dikelilingi sopir, art, dan orang-orang yang menghormatinya karena status. Tapi bersama Jajang, ia merasa seperti perempuan biasa, yang boleh lemah, boleh tertawa, bahkan boleh salah ucap tanpa harus malu. Sedangkan Jajang, meski tak pernah mengucap sepatah kata cinta, hatinya mulai gelisah setiap kali melihat Bu Hajah termenung di jendela. Ada naluri melindungi yang muncul, ada keinginan untuk membuatnya tersenyum. Ia tahu betul siapa dirinya, hanya pemuda kampung, lulusan SMP, tak punya apa-apa. Tapi justru karena itu, cintanya tak bercampur pamrih. Suatu hari, saat senja mulai turun dan taman belakang sudah hampir selesai, Bu Hajah berkata pelan, "Jajang, setelah semua ini selesai, kamu masih mau datang ke sini? Meski nggak ada yang dibangun lagi." Jajang menatapnya, terdiam. Lalu dengan suara parau ia menjawab, "Kalau ibu nggak keberatan, saya mau bantu jaga taman. Biar bunga-bunganya nggak layu." Jawaban sederhana itu membuat dada Bu Hajah hangat. Ia tak butuh janji manis. Ia hanya ingin tahu bahwa ia tak akan sendiri lagi. Di tengah sunyi Lembang yang dingin, dua hati yang terluka perlahan saling menghangatkan. Tak terburu-buru, tak tergesa, karena cinta sejati memang seringnya tumbuh dalam diam. Taman belakang rumah Bu Hajah kini tampak hidup kembali.
Bunga-bunga mekar dengan warna-warni cerah. Kolam kecil berisi ikan koi jernih dan tenang. Bangku-bangku kayu telah dicat ulang. Namun, keindahan taman itu tak sebanding dengan perubahan yang tumbuh di hati Bu Hajah. Setiap sudut taman itu kini menyimpan kenangan akan kebersamaan dengan Jajang. Senyumnya yang malu-malu, caranya menyeka keringat, atau sekadar bayang punggungnya yang tegap saat menyiram tanaman. Bu Hajah, perempuan yang selama bertahun-tahun belajar menyembunyikan kesepian di balik dinding rumah megahnya, kini merasa hatinya seperti tanah yang kembali diberi air. Retaknya mulai pulih, getarannya hidup kembali. Namun bersamaan dengan perasaan itu, muncul pula kecemasan. Apa pantas aku merasakan ini pada laki-laki semuda itu? Batinnya berbisik nyaring. Ia sadar, dunia mungkin tidak akan ramah. Statusnya sebagai janda kaya, umur yang terpaut jauh, dan Jajang yang berasal dari kampung, semua itu bisa jadi bahan cibiran. Tapi, bukankah cinta tak kenal rumus? Di sisi lain, Jajang pun mulai dilanda dilema. Ia tahu diri, tahu tempatnya. Tapi setiap kali ia melihat Bu Hajah tersenyum padanya, atau mendengar namanya dipanggil dengan lembut, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa lagi ia tahan. Ia tak lagi bekerja karena upah. Kini ia datang karena ingin melihat wanita itu bahagia. Suatu malam, hujan mengguyur Lembang dengan derasnya. Petir menyambar di kejauhan. Listrik rumah padam sebentar, dan suasana berubah sunyi. Di tengah kegelapan, Bu Hajah duduk di ruang tamu dengan lilin menyala. Jajang yang kebetulan masih ada di rumah karena memperbaiki selang air yang bocor, masuk dan menawarkan untuk menyalakan genset. Namun langkahnya terhenti saat melihat Bu Hajah duduk sendirian dalam cahaya lilin. Mata mereka bertemu. Tak ada suara, hanya suara hujan dan detak jantung masing-masing yang tiba-tiba terdengar makin keras. "Bu, saya nggak tahu ini salah atau enggak, tapi saya gak bisa bohong lagi," ucap Jajang pelan. Tangannya mengepal. "Saya suka sama ibu dari dulu, tapi saya takut karena saya bukan siapa-siapa." Bu Hajah menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia berdiri, berjalan pelan mendekat, dan berkata, "Saya juga takut, tapi bukan takut karena kamu siapa. Saya takut kehilangan perasaan ini, yang bikin saya hidup lagi." Dalam sunyi itu, mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya dua jiwa yang akhirnya berani jujur pada diri sendiri, bahwa rasa itu memang tak bisa lagi disangkal. Beberapa hari setelah malam pengakuan itu, Bu Hajah dan Jajang mulai menjaga jarak secara sadar. Bukan karena rasa mereka berkurang, justru sebaliknya. Tapi mereka sadar, apa yang mereka miliki bisa menjadi bahan omongan jika salah langkah. Lingkungan sekitar mulai memperhatikan. Art yang biasa membersihkan rumah mulai bertanya-tanya kenapa Jajang sering datang meski renovasi sudah selesai. Tetangga sebelah mulai melontarkan sindiran halus tentang majikan yang terlalu baik hati. Bu Hajah mencoba mengabaikan, tapi batinnya goyah. Ia masih perempuan, tetap punya rasa takut dicap buruk, apalagi oleh masyarakat yang selama ini menaruh hormat padanya sebagai hajah yang terpandang. Ia mulai menarik diri, tak lagi mengajak Jajang masuk rumah, tak lagi mengantar teh atau gorengan seperti dulu. Semua kembali seperti semula, dingin, formal, berjarak. Jajang merasakannya. Ia tidak marah, hanya sedih. Dalam diam, ia mengerti bahwa hidup memang tak sesederhana perasaan. Ia tahu betul, cinta tidak cukup untuk melawan pandangan sinis masyarakat. Tapi setiap hari, ia tetap datang, membersihkan taman, menyiram bunga, hanya agar bisa melihat Bu Hajah dari kejauhan. Meski hanya sekejap, karena bagi Jajang, mencintai bukan soal memiliki, tapi soal menjaga, walau dalam diam. Suatu malam, Bu Hajah duduk sendirian di ruang tamu. Di luar, angin berhembus membawa udara dingin khas pegunungan. Ia menggenggam cangkir teh, tapi tak menyentuhnya. Di pikirannya, bayangan Jajang hadir. Betapa ia merindukan percakapan sederhana, tawa kecil, dan tatapan tulus yang tak pernah ia dapat dari siapapun selama ini. Ia sadar,
Ia telah membiarkan ketakutan merusak kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Ia takut kehilangan wibawa, reputasi, dan status. Tapi apa arti semua itu jika hatinya tetap kosong? Keesokan harinya, Bu Hajah berdiri di teras ketika Jajang datang. Ia membawa karung pupuk organik seperti biasa. Tapi kali ini, Bu Hajah memanggilnya lebih dulu. "Jajang, bisa temani saya sebentar di taman?" Jajang menoleh, ragu. "Boleh, Bu." Mereka duduk di bangku taman yang dulu mereka susun bersama. Bu Hajah menatap bunga-bunga yang mulai layu. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kita biarkan bunga ini terlalu lama tak disiram, dia akan mati, ya?" Jajang mengangguk. "Iya, Bu. Tanaman juga butuh diperjuangkan." Mata Bu Hajah berkaca-kaca. Ia menoleh, menatap Jajang. "Saya juga mau diperjuangkan. Tapi saya juga mau memperjuangkan kamu. Meski dunia bilang kita tak pantas." Dan saat itu, di antara aroma tanah dan angin sore yang lembut, mereka memutuskan satu hal, bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Meski tak mudah, meski banyak rintangan. Karena cinta sejati, bukan hanya tentang merasa, tapi tentang memilih untuk tetap bertahan. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang berbeda. Bukan lagi karena menjauh, tapi karena keduanya sedang berpikir, menimbang, meraba-raba masa depan yang tak jelas bentuknya. Cinta sudah mereka akui, perasaan sudah mereka peluk, tapi kini mereka berdiri di persimpangan. Jajang mulai jarang datang ke rumah. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ingin memberi ruang bagi Bu Hajah. Ia tahu, jika hubungan mereka diteruskan, akan ada konsekuensi. Ia akan menjadi bahan pergunjingan. Bu Hajah bisa kehilangan kehormatan sosial. Ia tak ingin menjadi alasan perempuan sebaik itu direndahkan. Sementara itu, Bu Hajah mulai dihujani pertanyaan dari keluarga dan kenalan. Kakaknya menelpon, menyinggung soal rumor yang beredar. Sahabat pengajian mulai menjauh dengan alasan tak enak hati. Bahkan mantan mertuanya mengirim pesan panjang tentang menjaga martabat sebagai janda almarhum Haji Salim yang dulu disegani. Sore itu, Bu Hajah duduk sendiri di taman belakang. Angin menggerakkan daun-daun pelan, seolah turut menunggu keputusan besar itu. Pandangannya kosong, tapi hatinya gaduh. Ia tahu, memilih Jajang artinya meninggalkan kenyamanan semu yang selama ini melindunginya. Tapi tidak memilihnya, berarti ia mengkhianati dirinya sendiri. Seketika air matanya jatuh. Ia merasa hampa di tengah rumah besar, kosong di antara banyak penghormatan, dan lelah dengan penjara yang bernama reputasi. Ia ingin bahagia, tulus, sederhana, dan nyata. Sesuatu yang ia temukan dalam diri Jajang. Keesokan harinya, ia menghubungi Jajang dan memintanya datang ke rumah. Tak seperti biasa, kali ini ia menunggu di ruang tamu, dengan penampilan sederhana, tanpa perhiasan, tanpa make-up, hanya dirinya apa adanya. Jajang datang, wajahnya terlihat khawatir, tapi tetap tenang. Bu Hajah memulai, "Saya sudah pikirkan semuanya, Jajang." Ia menghela napas, lalu melanjutkan, "Saya bisa saja tetap jadi Bu Hajah yang dipuja, dihormati, tapi kesepian. Atau saya bisa pilih jadi wanita biasa, yang mungkin dicibir, tapi punya seseorang yang membuat saya hidup." Jajang menunduk, suaranya serak. "Saya gak mau jadi beban, Bu. Saya cuma bisa kasih ketulusan." Bu Hajah tersenyum, menatapnya lekat-lekat. "Dan itu yang gak pernah saya dapat dari dunia saya." Dalam momen itu, mereka tidak saling menjanjikan apa-apa. Tak ada lamaran mewah, tak ada pesta. Hanya keputusan bulat dua hati yang memilih saling membersamai, apapun risikonya. Di hari itu, cinta mereka berubah dari sekadar perasaan, menjadi komitmen. Komitmen untuk berani, untuk melangkah, untuk hidup bukan dalam bayang-bayang orang lain, tapi dalam cahaya yang mereka ciptakan sendiri.